Tapi punya imanlah bahwa Tuhan gak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Dan miliki iman bahwa apapun yang penting buat kamu itu juga penting buat Tuhan. Tuhan pasti jawab doamu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Setiap pagi adalah maunya Tuhan kita menjadi kuat. Setiap pagi adalah maunya Tuhan hidup kita penuh sukacita. Setiap pagi adalah maunya Tuhan kita bisa mengambil apa yang jadi berkat kita yang Tuhan sudah bayar di tiap hari untuk hidup kita. Setiap hari Tuhan mau kita melangkah dalam rencananya. Tapi mungkin hari ini ada masalah, ada sakit penyakit. Mungkin hari ini ada masalah rumah tangga. Mungkin hari ini ada masalah ekonomi di hidupmu. Jangan capek dulu, jangan lelah dulu. Kalaupun kau capek, kau lelah, datanglah pada Tuhan karena kita punya Tuhan yang berjanji. Saya baca satu ayat buat kita, Yeremia 30 ayat 40. Kalimat pertama atau 40a, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Alkitab berkata, "Aku akan membuat perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku tak akan berhenti berbuat baik kepada mereka." Aku di sini adalah Tuhan, jadi saya bacakan sekali lagi. Tuhan akan membuat perjanjian kekal dengan kamu. Tuhan tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada masalah, ada tantangan. Tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Tuhan selalu berbuat baik kepadamu. Taruh itu di pikiranmu, tulis bold di pikiranmu. Mungkin orang berhenti berbuat baik kepadamu, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Mungkin kesehatan sepertinya sedang berhenti berbuat baik kepadamu, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Mungkin bosmu sepertinya berhenti berbuat baik kepadamu, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Mungkin terlihatnya Tuhan tidak berbuat baik, tapi pada kenyataannya Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Langit dan bumi bisa lenyap, tapi janji Tuhan kekal adanya. Satu-satu digenapi di hidupmu, gak akan berlalu. Langit bumi bisa hancur, tapi janji Tuhan pasti digenapi di hidupmu. Yesus satu kali dalam pelayanannya bertemu dengan wanita Kanaan yang datang memohon kepada Yesus. Kalau kita baca di Matius 15 ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ibu ini teriak-teriak. Bahkan kemudian murid-murid seperti hendak mencegah ibu ini mengganggu. Tapi kemudian Yesus berkata kepada ibu ini, "Ibu tidak baik memberikan roti kepada anjing." Maksudnya Yesus datang untuk orang Israel, anjing gambaran bangsa lain. Tapi ibu ini terus melangkah dan berkata di dalam Matius 15 ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kemudian ayat 28 Yesus merespon, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Terlihat sepertinya Yesus sedang menahan jawaban doa. Sepertinya Tuhan sedang berhenti berbuat baik. Padahal sesungguhnya Tuhan ingin pengharapan dan iman ibu ini bertumbuh. Tuhan tahu iman dan pengharapan ibu ini bisa bertumbuh. Jadi Yesus men-trigger, Yesus memprovokasi, Yesus mendorong iman ibu ini dan pengharapannya bertumbuh. Ketika iman dan pengharapannya bertumbuh, maka Tuhan kemudian berkata, "Besar imanmu," dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Tepat pada waktunya, Tuhan memperlihatkan apa yang kita rindukan terjadi. Tapi kebaikan Tuhan juga adalah ketika Tuhan mendorong, memprovokasi supaya iman kita
pengharapan kita bertumbuh. Tuhan tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Dunia mungkin kehabisan yang baik, tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Ingat di zaman Elia ada kekeringan, tapi Tuhan tidak berhenti berbuat baik kepada orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Elia diberi makan lewat burung gagak dan lewat janda di Sarfat. Ingat ketika di zaman Abraham ada kekeringan, Abraham juga dipelihara melalui Raja Abimelek. Ingat ketika di zaman Ishak ada kekeringan, dunia kehabisan, tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik kepada anak-anaknya. Ishak menabur di tanah yang kering, di tanah yang tandus. Tapi apa yang ditabur, tahun itu juga memperoleh hasil 100 kali lipat. Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik kepada anak-anaknya. Sekalipun di sekitarnya berhenti atau kehabisan, kebaikan untuk diberikan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat kisah Ayub, bahkan kita berpikir Tuhan berhenti berbuat baik kepada Ayub dan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tapi ketika kita sampai di Ayub 42, kita tahu Tuhan tidak berhenti berbuat baik kepada Ayub. Karena Tuhan sedang mempersiapkan Ayub jadi bejana yang baru yang siap untuk berkat 2 kali lipat. Jadi Tuhan sudah merencanakan berkat 2 kali lipat bukan sebagai reward, tapi itu adalah berkat yang memang direncanakan untuk diberikan kepada Ayub. Tapi sebelum berkat itu sampai pada Ayub, Tuhan memproses Ayub. Apa yang terjadi pada Ayub bukan Tuhan berhenti berbuat baik, tapi Tuhan sedang berbuat baik, mempersiapkan Ayub menjadi bejana yang baru yang siap untuk berkat yang baru. Yesus pernah berkata, anggur yang baru nggak bisa dituang di kantong anggur yang lama. Jadi apa yang terjadi, kesulitan, kesusahan yang kita lihat, yang dialami Ayub bukanlah kejahatan Tuhan, atau bukan Tuhan sedang berhenti berbuat baik. Tuhan sedang berbuat baik kepada Ayub, mempersiapkan Ayub jadi bejana yang baru. Kalau ada masalah, tantangan di hidupmu, saya curiga engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan sedang berbuat baik kepadamu, karena Tuhan punya berkat yang 2 kali lebih banyak dari yang kau minta. Dan berkat itu harus ditampung di kantong anggur yang baru, supaya ketika berkat itu datang, anggurnya tetap terjaga, karena kantong anggurnya bukan yang lama bisa pecah, anggurnya terbuang, kantong anggurnya pecah. Supaya waktu berkat itu datang, kamu nggak sombong, kamu nggak lupa diri, tapi kamu tahu berkat itu datang dari Tuhan. Berkat yang Tuhan kasih di hidupmu jadi berkat buat kamu, dan kamu bisa dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kita, walau dunia kehabisan kebaikan. Bos kita mungkin kehabisan kebaikan, teman kita mungkin kehabisan kebaikan untuk dibagi buat kita. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan kebaikan untuk diberikan buat kita. Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Alkitab berkata Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Bahkan bukan hanya Tuhan takkan pernah berhenti berbuat baik, kebaikan Tuhan terus berlanjut di hidupmu, gak pernah berhenti, gak ada ujungnya. Bahkan saya suka orang Kristen tuh keren banget, setelah kematian ada hidup kekal. Bahkan kematian fisik tidak menghalangi Tuhan untuk terus berbuat baik. Dalam kekekalan Tuhan terus berbuat baik kepada kita. Jadi miliki pengharapan, miliki iman. Mungkin kau lihat sekitarmu gak bisa kasih yang baik, mungkin kesehatanmu berhenti berbuat baik kepadamu, keuanganmu berhenti berbuat baik kepadamu. Tapi punya imanlah bahwa Tuhan gak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Dan miliki iman bahwa apapun yang penting buat kamu itu juga penting buat Tuhan. Tuhan pasti jawab doamu. Mari kita doa. Terima kasih buat firman, perkataan yang menguatkan, meneguhkan, menyemangati kami. Sehingga di pagi ini kami punya iman bahwa kasih setia Tuhan ada buat kami. Kebaikan Tuhan ada buat kami, mujizat Tuhan ada buat kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan Morning with the Word, dikuatkan, diteguhkan, disemangati. Bahkan kami percaya masuk bulan yang baru, kami beriman Tuhan, masuk di tanggal 4 ini Tuhan, kami beriman bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepada kami.
Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Dunia bisa kehabisan kebaikan, sekitar saya kehabisan kebaikan, tapi Tuhan punya stok kebaikan yang banyak buat saya. Puji Tuhan, jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, tinggalkan jejakmu di kolom komentar, titip doa juga boleh. Kalau saya kasih jempol, artinya saya merespon. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada teman sahabat keluargamu, setidaknya di status WhatsAppmu. Dari 100 orang yang melihat atau 50 orang lihat status WhatsAppmu, saya percaya ada 1 atau 2 yang mengklik dan kemudian mendengarkan, dan mereka boleh ikut juga diberkati, sehingga bukan cuma kamu yang diberkati, banyak orang di sekitarmu boleh diberkati firman Tuhan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you